5, 4, 3, 2, 1, speak out. Selamat berjumpa kembali dalam acara Testi TV, tepatnya hari ini Senin tanggal 22 November 2021, tepat pukul 9.40 sampai dengan 9.30 sampai dengan 9.39.59. Dalam video yang keempat ini bersama Ari ya, saya akan bicara tentang ketulusan ya. Tadi dalam video sebelumnya selain ketulusan itu menurut saya ya patokannya itu adalah orang yang memahami ketulusan. Ya itu pemahaman itu bagaimana? Pemahaman ini sesuatu yang tidak terlihat. Makanya perlu di podcast. Karena kalau nggak gitu, nggak terlihat, orang bisa salah persepsi, salah pemahaman, salah paham tentang ketulusan. Yang kedua, nyatanya itu bagaimana? Nyatanya itu adalah kita akan berkumpul dengan orang yang tulus, bukan orang-orang yang tidak tulus ya. Jadi ibaratnya orang-orang tulus ini kan biasanya nih orang-orang yang justru orang-orang yang bawahan ini yang tulus ya, petani, terus habis gitu hewan-hewan ya. Itu kenapa kok kita itu senang melihat hewan ya toh? Sebenarnya yang dinikmati itu bukan hewannya, bukan, tapi ketulusannya ya toh. Ya toh, nanam apa, nek tanaman-tanaman itu apa? Yang dinikmati ya sama kreasinya kita. Tangan kita ini bekerjanya apa sehingga menghasilkan apa, itu tidak pernah meleset. Artinya itu ladang daripada ketulusan, yaitu adalah kejujuran gitu. Jadi hanya bisa ditanamkan pada orang-orang yang jujur kan gitu dong ya. Tapi itu hanya ladangnya, tapi benihnya adalah ketulusan itu sendiri. Jadi kejujuran sama ketulusan ini adalah sesuatu yang berbeda gitu loh gitu. Kita kadang-kadang melihat kejujuran itu adalah sesuatu yang sama dengan ketulusan, padahal beda, jurusannya beda. Kejujuran itu adalah tidak ada keterbukaan, sedangkan ketulusan itu ada keterbukaan. Ya, semua diekspresikan kalau ketulusan. Suka tidak suka diekspresikan. Kalau kejujuran, ya ini kalau ditanya jawab, gitu. Kalau nggak ditanya ya nggak dijawab. Jadi misalnya di dalam satu perusahaan, ya ada temannya yang maling, gitu. Ya saya diem aja. Ditakut bosku, ya tak jawab, mengku maling, ngerti nggak? Tapi nggak ditanya di bosku, ya tak jawab. Lah ini kan jujur tapi tidak tulus. Kalau tulus, semua dikatakan, sing iki nggak beres, mister. Meskipun mister nggak tahu, ini barang, sing iki beres kabeh. Orang itu kelihatan tulus, ya. Tulus itu akan bersih, gitu loh. Jadi ketulusan ladangnya jujur. Kalau sudah jujur nanti ketemu sama ketulusan ini nanti jadinya bersih, istilahnya gitu. Nah, apakah ini benar atau salah? Ya itu tergantung penilaian dari masing-masing, yang gitu dong. Ya toh. Yang ngomong saya benar iki ya sopo kan gitu dong. Ya toh. Nah, itu tergantung penilaian masing-masing. Lah, itu menurut saya seperti itu, Ari. Nah, menurut Ari itu bagaimana satuannya orang tulus itu bagaimana sih? Kalau speknya itu sudah tahu. Ya speknya sudah tahu. Ibarat itu speknya sudah ada. Kuantitasnya ini apa? Kualitas datanya. Ketulusan itu seperti definisinya ya toh. Kuantitasnya ini apa? Ya toh. Yang dibahas di video keempat ini kuantitasnya. Ya toh. Apa ini kan gitu toh. Nah, ini kalau menurut saya akan bertemu dengan orang-orang yang tulus juga, nggak jujur toh. Jadi sudah nggak mau jujur, yang penting tulus. Nah, menurut Ari apa? Ya, kuantitas ketulusan itu dilihat dari apa yang dilakukan, Karyanya. kuantitas kan berarti kan terukur Ya. ada bentuknya Ya. Nah, bentuknya apa ya, bentuknya bisa macam-macam. Misalnya nih, ketika ada orang yang kita sayangi merayakan ulang tahun, ya kita semacam ucapan ulang tahun, itu kan suatu bentuk ketulusan, karena itu satu-satu bentuk Kita yang aktif, bukan yang kita ya orang yang ke kita, bukan, tapi dari kita yang kitanya aktif. ya, action toh. kitanya. Jadi si nanam ini bukan hasilnya, kuantitas kan hasil deh. Iya, tapi kan itu proses. Jadi semua tulus itu kan tadi kan proses. Dari proses yang berulang-ulang dan memang benar-benar murni, itu akhirnya timbul hasil. Oh ya, jadi ya hal yang dilakukan berulang dan itu
tanpa ada kepentingan atau tujuan lain. Jadi kegiatannya ya, kegiatannya ya, yang dilakukan terus ya, aktivitasnya ya. Bukan hasilnya ya. Hasil itu nanti menentu tinggal masalah waktu. Nah, dari hasil itu akan tahu, oh ini tulus, ini tidak. Dari hasil itu, dari hasil aktivitas tadi itu yang akan bisa tahu itu tulus apa tidak. Berarti istilahnya itu kan untuk tulus itu tempatnya ini, ruangnya ini harus tahu dulu hidupnya gimana. Karena kalau saya lihatnya itu orang yang jujur bisa diajari ketulusan, nggak jujur diajari ketulusan percuma. Istilahnya kan gitu ya. Ya kan. Istilahnya gitu. Nah, Ari mau aktivitas menanam ini ke orang yang mana dulu gitu. Ibarat mau piara lele ini di air laut atau air tawar. Ya nek salah tempatnya ya meskipun dilepono piro ya tetap gak ada hasilnya. Karena bukan hidupnya di sana kan gitu toh. Kan di situ toh. Dan tinggal kita mau Ya, sih, tulus ke kucing-kucingan. siapa kan? Intinya Nah. kan tulus ke siapa kan? Nah ke siapa kan gitu toh supaya bisa kuantitasnya itu ada. Ibarat kalau misalnya ini duduk sales Toyota, ya ini sales Toyota bukan dodolan cherry gak iso, bukan dodolan expander gak iso, buktinya gak ada kok kan gitu toh. Tetap jualan Toyota kok. Hari tetap tuh jualan Toyota, saya tuh jualan Toyota, iya toh. Gak satu pun yang bisa kan gitu. Berarti kejujurannya daripada sales Toyota ini sendiri ini memang jujur ya apa adanya kan gitu toh. Maksudnya kan gitu kan gitu. Nah saya melihatnya apakah itu orang tua saya, apakah adik saya, apa segala macam ya, itu adalah makanya saya waktu di Pak Dahlan itu saya ngomong bahasa Indonesia ini beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini hukumnya hukum DM, diterangkan menerangkan gitu loh. Anak yang baik, orang tua yang baik, orang tuanya dulu, anaknya dulu, baru sifatnya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kebalik, MD, it's a good boy, ya toh, or it's a good parent. Sifatnya dulu, baru orangnya, kan gitu loh. Makanya di dalam membuat sinetron pun sama. Kalau Barat itu sifatnya dulu, ujungnya itu di mana, awal akhirnya jelas, baru sing main itu sopo. Nah di kita kan sing penting sing main ini kayak aja iya terus wes ceritanya boyo apa, budalnya apa sampai tersanjung ku 9 gak ada masalah, sing penting sing main iki sama iki kan ngono tok. Ya itulah. Akhirnya yang mau didahulukan ini sifatnya dulu atau subjeknya dulu. Nah sedangkan tadi yang saya mau bicarakan, kalau ini diusut anaknya bagaimana, bapaknya bagaimana, ini nanti yang menciptakan siapa? Bapak sama anak yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Tuhan ya tanyakan sendiri sama yang di atas yang gitu ya, kalau menciptakan seperti itu yang pasti kalau secara hukum alam saya melihatnya sebagai anak misalnya ya, ini kan sebagai anak toh, ya toh. Loh, saya diberikan bapak yang seperti ini di dalam ulang tahunnya dia, ini pasti sudah ada rentetan cerita sebelumnya. Ya toh. Oh, sifatnya seperti ini, menikahnya sama ini, yang ini cerdas tapi pintar tapi gak cerdas. Istilahnya ya secara matematika oke, tapi nek kon di survival kalah ya toh. Sing iki cerdas cuma gak pintar kan menurut toh. Iki digabungkan keluar anak iki ya toh. Sing iki harus pintar dan cerdas ya toh. Kan gitu toh. Lah, akhirnya karena kalah kekuatan ini, akhirnya iki gak bisa mempengaruhi iki, sing iki bisa mempengaruhi iki ya toh. Dengan berjalannya waktu. Nah, ya cerita ulang. Nah, kenapa kok gitu? Ya sudah diatur sama Tuhan. Kamu memang pintar tok tapi tidak cerdas. Kau akan dikaruniai anak-anak yang pintar dan cerdas untuk menutupi kekuranganmu. Sehingga cerdas tapi gak pintar. Kamu akan dianugerahi anak ini supaya menutupi kekuranganmu kan gitu dong. Sehingga nanti rezeki ini semuanya itu nanti akan mengalir dengan aman kan gitu dong. Kan ceritanya kayak kemudian diusut ya tuh. Nah, ditanyakan sama yang di atas ya tuh. Makanya yang di atas sendiri tidak berupa manusia tapi berupa sifat-sifat kan gitu tuh. Jadi bahas dalam Asmaul Husna 99 sifat Allah kan sifat tidak berupa fisik kan gitu tuh ya tuh kan di situ. Jadi ini yang mendasari kan gitu tuh. Jadi sifatnya ini bagaimana sehingga kita lebih fokus ke sifat daripada ke subjeknya ya tuh. Kalau saya bahasa yang
Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Tapi saya sadar karena kesadaran di atas kecerdasan. Iya toh. Iya toh. Cerdas tapi nggak sadar, salah arah ya podo ae. Iya toh. Sadar kan masalah arah. Iya toh. Arah ini benar atau enggak? Iya toh. Ya memang secara Google Map cerdas dilewatno jalan ini. Tapi lah kok dicelano sawah gini. Keliru iki, nggak bener iki balik ae kan gitu ah. Iya toh. Kan gitu ah. Sering kalau kita cerdas ya pakai Google Map ya toh. Ngomong aplikasi kok iya toh bisa. Tapi kalau misalnya iki kok ke arah sih gak karu-karuan iki ya. Ya ojo lewat arah iki, mari dhisik kan gitu. Nah, itu di situ. Jadi nek sampai satuan itu manusianya ya toh. Ya tuh kualitasnya itu tentang itulah. Sekarang kalau diusut asal muasalnya bukan lagi kenyataannya sekarang dan manusia kuantitasnya, tapi asalnya dari mana ya, dari yang di atas kan gitu dong. Kan gitu dong. Lah perkara kekuatannya loh ini anak sing cerdas dan sing pinter dan cerdas ini tapi kekuatannya masih di sini. Loh, itu masalahnya dia. Dan makanya ras yang bisa menguasai bumi adalah ras yang sesuai dengan hukum alam kan gitu dong. Pohonnya ya memang ada, tapi berikutnya yang harus diselamatkan adalah buah-buahnya ini supaya bisa lama kan gitu dong. Ini hukum alamnya. Tapi nek hukum negara sing iki bisa duwe PT, bisa duwe kekuatan hukum ini barang. Jadi katakan misalnya karyawan tuh 55 tahun, nah iki sampai 90 tahun sampai 100 tahun karena masalah ya tuh. Pokoknya sakarepku ya. Yo itu silakan kan gitu. Tapi menurut saya kerajaan itu dari hukum alam dan tidak ada yang abadi. Menurut saya gitu. Yang abadi apa? Manusia yang bisa bersekutu, berkonspirasi. Oh tahu, kalau ini sama ini sifatnya akan seperti ini dan ini saling melindungi. Ya. Jadi ibaratnya kayak rasinga itu ya toh, hanya mengandalkan saudaranya saudara sekandungnya dalam berburu. Itu dipercaya kan gitu dong. Harusnya seperti itu kan gitu dong, mengikuti itu. Tapi nek ono kewan sing pokoknya gak ngerti saudara gak ngerti enggak ya ono. Ya toh. Sing serangga ya gak ngerti ya wis bukan mamalia ya toh. Ya kelas rendah kabeh kan gitu. Jadi sampai di situ itu. Nah, itu kalau dibahasakan di dalam kehidupan sehari-hari ya itu memang pemikirannya kaum ningrat seperti itu. Nek gak ngono kan gak ono bahasa Inggris kan gak ono kan ngono. Ini negara sing kuat maju ya sing seperti itu ya. Kerjaan Israel apa segala macamnya seperti itu. Yang berkonspirasi. Sesuai dengan kulturnya sendiri, tidak sesuai dengan kualitasnya dan kuantitasnya. Ya secara manajemen nggak masuk. Misalnya, oh ini pokoknya ketemunya sama anaknya ini, padahal anaknya ini nggak berkualitas gitu, nggak iso ya apa sendiri dengan sendirinya. Gitu. Tapi dengan seleksi alam dan seleksi manusia sendiri ini barang digabungkan, nah, ini jadinya kuat, jadinya kan kuat. Nah, itu kalau saya siap-siap air kan gitu. Ya, ketemuan mari kekno ya wis aku ya loh. Tapi nek kekno di kolom kuber ya aku kamu sama yang di atas ya. Loh, kenapa kok yang di atas itu memberikan saya kekuatan tapi kok berkate kok loh kan gitu dok. Iya dok. Berarti kan apa jari sini ndukur sih kan gitu dok. Iya dok. Ya tak tunggu sama saya, iya toh. Itu toh. Nah nunggunya di mana? Ya toh, nunggunya di mana? Ya nunggunya di YouTube. Kan ditampilkan terus, ya ditunggu. Sekarang itu saya tunggu. Apa ini bersatunya ini? Ya toh, bukan bersamanya, bersatunya nih. Makanya filosofi perusahaan itu jangan kebersamaan, tapi kesatuan. Itu sebenarnya kesatuan. Karena di dalam kesatuan itu bukan bersama tapi berurutan. Bersatu itu artinya berurutan. Ada mana sing superior, ada sing mana sing tidak superior. Ada yang absolut dari republik. Nah, yang absolut apa ya kak? Ya bersama-sama ya kak iso. Akhirnya gitu. Saya sendiri memprakteknya bagaimana? Loh, kalau Sabtu saya sama anak saya. Kencan berdua sama anak. Ya itu. Gak usah bujuk, gak usah. Ya itu. Bujuk kapan? Hari Minggu. Bareng-bareng bertiga ya kan gitu tuh.
Kalau honeymoon hari apa kan Ari sudah tahu, nggak perlu diungkapkan. Ya sendiri-sendiri, karena berurutan, bukan bersamaan. Lek bersamaan ya gak iso, gitu. Berurutan. Podcast ngomong ini kan ya sama, Lek. Ngopi dulu, ya sudah. Nanti Ari, gitu. Masuk barengan terus, kasusnya beda-beda. Meskipun bersama-sama ini sebenarnya berurutan. Ya apa, tapi kapan, Ri? Masalahnya fisikanya kapan mau kesatuan ini? Gak apa-apa. Katanya kamu rela mau menyatukan. Ya itu kan dari Ari, ya silakan disampaikan. Apa mari kita dari sini ke sana terus mari kita mau ngobrol. Ya silakan. Sing mau diobrol nopo? Jadi ini sing nang ngono kan, ya apa Ri? Ya kok dia kan rene. Ya nangis terus ke sana. Harus sampai nonton podcast ini barang. Akhirnya apa Ri? Ini hari ini dari hari ini gak ono ibunya, gak ada hasilnya. Kenapa kok gitu? Karena ya bukan ranahnya. Saya misalnya ada orang yang ketengkal gitu, ya kok pengen nano, tapi ngapain? Mau ngaku gak kepo? Ya kepo tak kena kabeh, gitu. Lapo yang sesuai dengan buku malamnya aja. Yang penting saya sudah mengungkapkan, sudah podcast semuanya ya saya lego, mulai penting tentang ini ngomongan bareng gitu. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gitu Ri. Gitu ya apa kamu mau menyatukan atau dodolan aja? Ya, Ri. Angel, Ri. Ini jadi ya. Capek, Ri. Jadi langkahmu ya apa? Kesana atau ya apa? Bisa sendiri sudah menyampaikan cuma itu masalahnya. Loh, karena saya sudah nyampaikan lewat YouTube ini loh, Ri. Sudah, ya dong. Ayo, nang silaturahim ketemuan, kan itu dong. Memang, Ri, tadi yang kamu katakan itu benar. Misalnya, loh, kapan-kapan kalau sudah seperti Ari, ya mohon maaf ya, nggak ada itu bagaimana gitu barang itu sudah dipikirkan, sudah saya pikirkan, sudah. Justru saya mikirnya gini loh. Saya pernah lihat itu videonya ya. Jadi apa yang Anda sesali dalam hidup? Ya, tak buka aja. Saya itu menyesali ada renung itu karena saya tidak melakukan hal-hal yang perlu saya lakukan. Itu bukan karena kita tidak nyoba atau menghindari, bukan. Karena kita tidak melakukan, tidak mencoba, maka kita menyesal. Misalnya ya, itu ayu rek ini barang, ya toh. Kita tidak mendekati dia, ya toh. Kita takut-takutan. Akhirnya dia diambil orang lain. Itu kita menyesal. Tapi kalau kita sudah, aku tak ya toh. Aku senang sama kamu ini barang, gitu toh. Ini barang ini. Perkara tadi nggak mau, saya tidak akan menyesal. Ya toh, gitu. Jadi saya sama orang tua saya tak jajal sih, ya apa? Ya toh. Nggak, tapi ya, oh ternyata ilmunya dia terakhir adalah dengan menggunakan aparat, gitu. Aparat gak iso, harus ada yang melaporkan sopo lah, gunakanlah bodyguard, gitu bodyguard itu dengan melapor, gitu. Nah, oh ternyata seperti itu, gitu. Kalau saya tidak gitu, saya lebih baik podcast. Orang itu orang yang
yang bermasalah dengan saya minta untuk podcast. Gitu. Sing bermasalah sapa? Mosok bodyguard, mosok aparat. Kan nggak mungkin sih, mereka itu cuma kopi, tapi kamu mau pesen apa dengan customer tinggal dimasak no kan gitu aja tuh. Apa ya PPKM sendiri lah, sing PPKM nggak mau lah, itu sudah bermasalah lah. Ya apa cara bongkarnya? Kalau orang lain nggak bisa, yang bisa bongkar anaknya sama yang detail tentang sifat, tentang podcast gini barang, ya memang itu sudah dari yang di atas. Bakat itu istilahnya talenta itu dari yang di atas ya tuh. Jadi sing diurus ya apa? Duduk ke dealeran, duduk dodolan Toyota, duduk barang. Sing diurus ya apa? Filsafat ya tuh. Sing kok ngene-ngene diurus. Ya karena itu yang bermasalah, ini aku beres kena kabeh. Kuatir filsafat. TK kan PMP, pendidikan moral Pancasila, sing penting baris teko. SD belajar matematika, tambah-tambahan ya toh. Ya toh SMP belajar fisika, SMA belajar kimia, ya toh. Nah, mampu-mampuan ya toh kan ya toh. Iki jenenge kontrol kok ngene ya toh. Jenenge corona ngene SMA iku ya toh. Ya toh. Nek kuliah olahraga, sing penting sehat. Ya toh kan cerdas bareng-bareng tapi gak sehat kok doa ya toh. Lah kan ngono ya. Kuliah, S2 filsafat. Asalnya gitu kondisi kan gitu. Ya. Seperti itu loh, ya. Ya, filsafat. Jadi ini tentang filsafat. Mengenai sampai pada ini sekarang ngomong, kamu ini suka filsafat. Ya saya suka. Belajar dari mana ya? Belajar dari yang di lapangan aja ya. Kan gitu tuh. Bisa belajar sing aneh. Ya itu aja. Ya lawannya PPKM kan filsafat. Yang kena filsafat bingung. Hukum negara bingung nek kena filsafat. Nah itu namanya kalau mengenai bukan saya aja. Itu Hotman Paris sudah ngomong ya. Sing ada ibu-ibu ditahan karena memarahi suaminya mau kemabuan. Kan ono sing iku ya toh. Ya toh. Judulnya Hotman Paris cuma gini toh. Itu gampang. Ya toh. Keadilan itu lebih penting daripada hukum acara, hukum negara maksudnya. Ya toh. Kalau memang itu untuk keadilan, maka hukum acara bisa dicabut oleh jaksa. Beres cuman gitu dong. Jadi keadilan itu adalah di atas hukum negara. Keadilan itu apa? Hukum alam. Ya toh. Terus jelas-jelas itu kok iya toh. Mau membenarkan kan gitu dong. Kok dituntut? Nah, itu Hotman Paris sih ngomong, bukan aku. Tapi terjemahkan itu seperti ya, jadi dari satuannya, dari kualitasnya sudah tahu, kuantitasnya sudah tahu, terus ladangnya ini di mana? Ya, ladangnya di kejujuran. Misiku. Jadi kalau tanyakan yang di atas. Terus apa lagi? Ya toh, kalau dicoba. Makanya saya mumpung hidup dan sehat ya toh, apalagi bisa merayakan ulang tahunnya ya toh. Nah itu diungkapkan semuanya sehingga apa? Sehingga nek sudah kapan-kapan kita mendoakan ya bisa mendoakan terus. Tapi kan tidak bisa. Sing harus menyelesaikan itu bukan doa saya, dirimu sendiri kan gitu toh. Ya toh. Ojo kamu berbuat terus kita doakan, ya itu memang ya toh. Memang itu sesuai dengan ketulusan saya ya pasti mendoakan ya toh, orang tuanya supaya bisa bebas kan gitu toh ya, jangan sampai ada dosa-dosa kan gitu, titik hitam jangan sampai ya toh. Tapi sebenarnya itu dari mana ya, dari dirinya sendiri ketika masih hidup. Nanemnya ini harus ngapi Pak ya toh kan gitu toh. Ojo wis gak karu-karuan kok baru ngenakno, ojo ngono ya toh. Wong sing urip nanemnya wis ngapi gitu toh. Nah, saya selalu gitu. Dari ya. Jadi bolanya di siapa sekarang? Di saya. Loh, jangan peristiwa itu mendua jenenge. Karena kan Kedua bisa salah satu. Misalnya kan kalau sama-sama. Masalahnya 100%, 50% sudah selesai dulu. Di saya sudah oke. Misalnya mau ya apa podcast, enggak podcast ya, Bos.
Ya sudah, sing tulus aja, nggak usah podcast. Terus saya sama keluarga kecil saya kan nggak pernah podcast. Buat apa podcast? Iya tuh. Buat apa podcast? Mau beres kabeh. Sing nggak beres di podcast, iya tuh. Sing wis beres gak ngapain di podcast? Nggak ada gunanya di podcast. Gitu. Jadi kalau dua orang bermasalah itu satu dulu. Satu itu sudah 50% beres. Ya, bukan 10%, bukan 20%, 50% beres. Tinggal yang satunya bagaimana. Nah itu terus terang, saya tidak bisa, karena itu adalah Tuhan sudah menurut takdirnya. Tidak bisa, saya mau masukin sana tidak bisa, kecuali yang di atas membukakan jalan. Ya tuh, pengen nyelamatkan semua orang manusia ya gak iso ngawurai gitu tuh, nabi kok ngawurai. Itu mau menyelamatkan semua manusia, gak iso, ngerti gak? Meskipun kita mau loh, tapi nggak bisa. Itu punya ranah sendiri-sendiri. Ya tuh. Saya mau ngurusi keluarga nyari bisa. Nah iya, berarti kan nggak bisa sih. Iya tuh. Presiden aja untuk ngurusi keluarganya, misalnya orang becak itu bisa nggak? Kayak itu, meskipun jabatannya tinggi, nggak bisa karena jabatan yang memiliki manusia. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membukakan itu, dan itu bukan ranah saya juga. Ya. Jadi filsafat ini nanti ujungnya mana S3-nya spiritual ya. Itu spiritual. Nah, yang bisa-bisa di sini ya, yang nggak bisa di luar itu nggak, bukan ranah saya. Jadi tahu batasnya hari ya, supaya ini bisa masuk kan gitu toh. Saya sama. Nah, sebatas saya apa? Saya hanya bisa menyampaikan lewat YouTube. Ya nanti YouTube-nya channelnya kan didengarkan toh. Iya toh. Nek saya ngomongin sama PPKM terus gini, 3 jam kok ngene mulai jam 9 sampai jam 12. Ya apa deh gelem ngrungokno to iya toh. Ngono toh. Iya. Ya wis pelan-pelan sepenting jalan. Iya toh kan gitu toh. Nanti pelan-pelan kan jalan terbuka ya toh kan gitu toh. Dan ini abadi kok. Kan repetisi. Dilihat kapanpun aja bisa, apalagi ini sudah di-download ya. Cara download ya apa bisa? Ya apa? Ya ketik download aja download. Download. Bisa download hari. Ya apa? Tinggal Klik download. ini jadi kan terus langsung Di mana? YouTube. Mana coba? Di mana? YouTube-nya tuh. YouTube-nya. Lihat mana? Buka YouTube-nya lihat mana? Kalau kita buka YouTube kan tinggal searching. Nah itu. Kalau Buka YouTube itu ada 2. Lewat Google atau lewat YouTube? Nggak tahu kok. YouTube. Kan kalau kita punya aplikasi YouTube kan tinggal buka aja tuh. Nah, download. Dia lewat aplikasi YouTube bener. Dia lewat Safari atau nggak downloadnya? Nggak ada. Ya toh, mau dulu lihat dulu. Sing jelas bisa ya toh. Ya toh. Oh download kan gini barang lu kau ono, channel ya kau ono, kau YouTube aku ya baru tahu kok iya toh. Kau ono, wah ternyata harus lihat aplikasi YouTube-nya. Kalau sudah itu kan berarti kan gratis sih, iya toh. Gitu. Dilihat terus-terusan sambil di mobil kan nggak bayar pulsa. Kalau sudah di download ya. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dalam video keempat ini. Apa kabar? Pasti transfer. 5, 4, 3, 2, 1, speak out.